Aku kalau mau cerita ke teman aja, biasanya tuh ada yang aku kurang-kurangin. Kadang bingung, kenapa orang bisa langsung cerita tentang masalah hidup ke orang baru. Hai, selamat datang di podcast Nuraga, tempatmu menuangkan isi hati. Di sini, aku akan menjadi perwakilan dari perasaan kamu. Selamat mendengarkan. Kembali percaya sama orang lain ketika pernah dikecewakan itu memang susah. Apalagi kalau orang itu pernah membuat kita merasa terhianati. Buat kembali membuka diri ke orang baru, juga butuh banyak waktu supaya kita bisa benar-benar menilai apakah orang ini baik atau memang pura-pura aja. Trust issue bisa jadi satu hal yang membuat kita jadi penyendiri dan kesepian juga. Trust issue itu terbentuk oleh masa lalu. Mungkin kita pernah mengalami sesuatu yang menyakitkan, sampai akhirnya kita jadi trauma dan punya kekhawatiran yang berlebih. Tapi kekhawatiran itu gak bisa kita kontrol semau kita. Walaupun pikiran berkata mau berubah. Ada banyak banget hal yang tersimpan dalam pikiran kita, yang kadang kita sendiri gak sadar kalau itu sebenarnya berpengaruh pada cara kita menjalani hidup. Misalnya, kalau dulu kamu mungkin pernah melihat pernikahan orang tua yang hancur, akhirnya bawah sadar kamu jadi mikir kalau gak boleh percaya dengan orang lain, khususnya lawan jenis, karena mereka pasti punya sesuatu yang membuat kita bisa sakit hati akhirnya. Karena itu yang terprogram di otak kita, akhirnya pikiran bawah sadar itu akan selalu berusaha untuk melindungi kita dari hal yang terkesan dalam tanda kutip itu jahat. Akhirnya kita tumbuh jadi sosok yang takut berkomitmen sama seseorang dan sulit nih untuk bisa serius dalam hubungan. Atau kalau ngomongin tentang pasangan, ketika kita merasa sakit hati sama pasangan yang lama, kita jadi menutup pintu hati dari orang lain dan gak mau lagi nih suka sama orang lain. Susahnya kadang trust issue ini juga bisa membuat orang lain merasa gak dihargai dan gak dianggap. Bukan cuman dari love life kita aja, tapi juga bisa hubungan sama teman, sama keluarga, atau bahkan sahabat kamu sendiri. Kita selalu merasa cuman sendiri, padahal ada orang lain yang peduli sama kita. Kita berusaha buat menutup diri sama orang terdekat, padahal mereka sebenarnya siap buat mendengarkan cerita kita. Kita selalu berusaha buat meyakinkan diri kalau sendiri itu gak apa-apa. Kita gak butuh orang lain. Karena trust issue ini membuat kita pikir kalau semua orang pasti bakal kecewain kita. Padahal sejujurnya kita juga butuh telinga yang mau mendengar. Kita butuh orang yang selalu ada. Kita juga butuh orang yang bisa membuat kita nyaman jadi diri kita apa adanya. Tapi ya susahnya, mau sekeras apapun orang lain meyakinkan kita dan berusaha buat mendapatkan kepercayaan kita, kalau kita masih belum siap nih untuk pasrah dan merasa aman nih sama seseorang itu, pasti gak akan bisa terjadi. Masalahnya adalah di luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dan ketika seseorang itu masih terluka, dia akan sulit untuk menjalankan kehidupannya seperti dulu. Tapi mungkin kamu juga lagi bingung nih,
sebenarnya normal gak sih kalau aku merasa begini? Karena udah berusaha untuk mencari penyebabnya apa, tapi tetap aja nih gak ketemu akar masalahnya. Aku pernah dengar kalau pikiran bawah sadar kita itu sebenarnya cuma 12% kekuatannya. Berarti sisanya itu pikiran bawah sadar kita, yaitu 88%. Walaupun kita merasa kita benar-benar menjalani hidup menggunakan pikiran sadar kita, ternyata otak kita itu dipenuhi dan didominasi sama yang tidak sadar. Jadi wajar banget kalau mungkin kita gak bisa ingat apa sih hal yang membuat kita punya banyak issues dalam hidup. Dan memang aku yakin semua orang itu pasti punya trauma atau luka. Walaupun mungkin gak terlalu dalam, mungkin cuman sebatas beberapa hari terus lupa gitu ya. Tapi semua itu bisa aja tersimpan di bawah sadar kita. Dan bisa aja sesuatu itu membuat kita jadi punya habit atau kebiasaan yang susah untuk dijelasin nih penyebabnya apa. Kalau kamu penasaran nih dengan diri kamu sendiri dan mungkin kamu merasa kayaknya ada sesuatu nih yang membuat aku jadi begini gitu ya, kamu bisa banget cobain ke hipnoterapis yang bisa langsung membantu buat mengakses pikiran bawah sadar kamu buat cari masalahnya, atau kamu juga bisa coba ke psikolog. At the end, semua habit yang buruk itu pasti bisa berubah kalau kita punya keinginan untuk berubah dan yakin kalau kita itu bisa jadi lebih baik. Dan untuk teman-teman di sekitar kamu atau pasangan dan keluarga, mungkin kamu juga bisa jujur sama mereka kalau memang kamu sangat menghargai orang yang udah selalu ada sama kamu. Tapi kita hanya butuh waktu nih untuk bisa merasa lebih nyaman, dan juga kita butuh waktu untuk bisa menjadi diri sendiri lagi dan menceritakan apa sih isi hati kita gitu. Mungkin mereka akan susah untuk mengerti pada awalnya, tapi kalau kita udah menunjukkan nih kalau kita memang mau menjadi lebih baik, pasti mereka lebih bisa memahami kita. Untuk teman-teman yang mau bercerita, mungkin yang lagi bingung mau cerita ke siapa atau lagi gak ada tempat buat cerita, kamu bisa kirimin keluh kesah kamu ke DM-nya nuraga.kita atau ke email nuraga.kita@gmail.com. Dan kalau cerita kamu terpilih, akan aku bawain di episode selanjutnya, podcast kisah mereka, dimana aku bakal jelasin lagi nih tentang point of view aku, pendapat aku, dan mungkin juga memberikan semangat, dan aku berharap bisa menghibur teman-teman pakai suara aku sendiri gitu. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.